Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, di depan saya ada motor Mio Soul Karbu. Ini motor double starternya nggak connect sama sekali ya. Nah, kira-kira apa yang bermasalah? Jadi seperti ini. Nah, ini tombol starter nggak connect, tetapi klakson ini masih keras banget bunyinya ya. Lampu sen juga masih menyala, tetapi tombol starter gak connect sama sekali. Nah, kira-kira ini apa masalahnya dan gimana cara pemeriksaannya? Nah, langkah pertama kita periksa pada bagian bending starter sini, Mas. Nah, ini adalah bending starter ya. Ini kita lepas. Oke, seperti ini. Lalu di sini ada kabel besar-besar atau soket yang besar ini. Ini kita jumper menggunakan gunting atau tang lancip ya. Apabila dinamo starter muter berarti dinamo starternya kondisinya baik ya, atau kabelnya juga baik. Nah, itu dinamo starter muter berarti ini saya yakin dinamo starternya masih baik ya. Jadi yang kabel besar-besar ini kita jumper, Mas. Oke, kondisi baik berarti dinamo starternya. Oke, kemudian selanjutnya kita periksa pada bagian switch rem. Nah, ini kunci kontak kita nyalakan dulu. Lalu nah, ini lampu belakang ini harus menyala saat handle rem kita tekan, Mas ya. Jika menyala berarti switch remnya masih berfungsi ya. Nah, di sini berarti switchnya masih berfungsi. Oke, sekarang lanjut kita periksa pada bagian sini, Mas. Pada soket bending starternya di sini ini kita lepas, Mas. Nah, seperti ini. Nah, ini pada soket yang cewek ini, Mas ya. Nah, ini kan soket menuju bending starter tadi ya. Ini kita lepas. Kemudian pada soket yang cewek ini, nah di sini ada kabel abu-abu dan biru laras putih ya. Nah, kabel abu-abu ini adalah arus dari switch rem ya. Ketika switch rem ditekan ini harus ada arus ya. Kabel abu-abu ini harus ada arus ketika switch rem kita tekan, Mas ya. Nah, kita periksa menggunakan test pen seperti ini, Mas. Test pen lampu sen ya. Nah, capitan test pen kita taruh negatif aki, lalu test pennya kita pasang ke kabel abu-abu tadi ya. Nah, seperti ini, Mas. Kita pasang ke sini. Kemudian lampu ini harus menyala ya saat switch rem kita tekan ya. Kunci kontak on, kita tekan. Nah, disitu lampunya menyala. Nah, ini handle rem saya tekan itu harus menyala, Mas ya. Ketika handle rem ditekan berarti arus dari switch rem itu nyampe ke sini ya. Berarti kabelnya juga kondisi baik ya, tidak putus di jalan ya. Nah, selanjutnya kita periksa kabel satunya yaitu biru laras putih ini. Ini adalah kabel negatif, Mas ya. Ini kita periksa juga apakah konektivitasnya baik kabelnya ya. Nah, test pennya kita pindah ke sini. Kita pasang ke kabel biru laras putih sini ya. Seperti ini. Nah, kemudian capitan test pen ini kita pindah ke positif aki ya, karena kita cek massa ya. Jadi capitan test pen kita pindah positif aki. Nah, lalu kita pencet tombol starternya ini, Mas. Lampunya harus menyala saat tombol starter kita pencet ya. Nah, ini tombol starter saya pencet, lampunya tidak menyala sama sekali. Nah, lampunya tidak menyala ya. Oke, lampunya tidak menyala sama sekali ya. Nah, ini lampu ini tidak menyala sama sekali. Kunci kontak kondisi on atau mati sama saja ya. Tombol kita pencet, lampunya tidak menyala, berarti kemungkinan ini kabelnya ada yang putus di tengah jalan ini, Mas ya. Saya yakin ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika switch rem ditekan, kabel abu-abu ini harus ada arus ya.
Nah, ini kabel abu-abu ini harus ada arus ketika switch rem ditekan, itu arusnya nyampe ke bending starter ya. Kemudian bending starter belum ada massa. Nah, kabel biru laras putih ini adalah massa menuju ke tombol ya. Nah, tombol baru menuju ke rangka atau bodi ya. Nah, di sini kabel abu-abu ada arusnya, tetapi kabel biru laras putih ini tidak connect ya. Dari situ ke tombol sini tidak connect. Nah, berarti kemungkinan kabel ini putus di jalan ya. Nah, kita lepas batok kepalanya ini, atau bisa kita lepas holdernya dulu mas. Di sini ada baut satu, ini kita lepas ya. Kemudian kita congkel holdernya. Oke, seperti ini kita lepas holdernya. Ini ya, di sini ada baut satu, ini kita lepas mas dari depan sini ya, bisa. Nah, ini kita buka dulu yang gampang-gampang ya, holdernya sini kita buka. Nah, sekarang kita periksa kabel 2 pada tombol starternya sini mas. Nah, di sini ini kabel dari bending tadi menuju ke tombol ya, kemudian dari tombol menuju ke massa ya. Nah, di sini kan ada kabel biru laras putih, ini dari bending starternya sini tadi. Nah, ini kita periksa mas, acuan masih di positif aki ya. Kabel biru laras putih, kita periksa di sini apakah menyala. Oke, ternyata di sini menyala. Ternyata di sini menyala, berarti kondisi tombolnya baik ya. Tombolnya tidak bermasalah ini berarti mas ya. Tetapi pada soket sini, nah ini tidak menyala. Ini tombol sudah saya pencet, lampu tidak menyala ya. Oke, dari belakang situ tidak menyala, tetapi di sini menyala ya, di tombolnya sini menyala. Nah, ini dia. Nah, berarti kabel biru laras putih ini saya yakin putus di jalan ya. Untuk kabel hitam polos, di sini kan ada kabel hitam. Nah, kabel hitam polos ini adalah dari tombol menuju ke rangka atau bodi. Ini menyala mas ya, meskipun tombol tidak saya pencet, ini langsung menyala ya. Berarti kabel hitam itu konektivitas ke rangka baik ya, atau nempel ke bodi, ke rangka baik ya. Berarti ini kabel biru laras putih ini saya yakin putus di jalan. Nah, sekarang kita buka yang mudah-mudah dulu, yaitu kita buka batok kepala ini dulu mas. Oke, di sini ini sudah saya lepas. Nah, ini soket dari tombol tadi ya, kabel biru laras putih menuju ke belakang ya. Nah, kita teliti kabelnya. Sepertinya kabelnya masih ori pabrik ya, enggak bekas di sayat-sayat, tidak. Kita cek sekali lagi di tombolnya sini. Nah, di sini menyala. Lalu dari belakang sini kita cek lagi mas. Oke, masih tidak menyala. Harusnya menyala ya. Jadi kabelnya itu dari tombol situ menuju ke belakang sini mas ya. Nah, jadi kita harus periksa kabelnya di bagian sini mas. Tapi ini sepertinya bagus. Nah, kita cek dari soketnya sini dulu mas. Oh, ini dia. Apakah ini? Nah, di sini kelihatan kan kawan, ternyata ini soketnya mau lepas ya. Coba ini saya cek dari sini mas. Jadi yang saya maksud, saya khawatir soketnya ini kurang connect. Oke, seperti itu sekarang. Lalu saya pencet tombol. Nah, ternyata menyala. Nah, ini benar ya. Nah, ini tombol saya pencet, lampunya menyala, ini benar. Sekarang kita cek pada bagian sebelahnya, soket sebelahnya sini. Jadi yang saya maksud, mungkin bisa jadi soketnya kurang connect. Nah, ternyata di sini juga menyala. Kita cek ke belakang sini sekarang mas. Nah, ternyata sudah menyala ya. Oke, ternyata sudah menyala, berarti hanya ini. Apakah hanya ini ya? Nah, di sini kan ternyata kabel biru laras putih ini ternyata soketnya mau lepas itu ya. Jadi sebelum kita bongkar-bongkar urusan kabel ini rada repot, jadi kita harus
cek secara teliti mas. Nah ini sudah menyala. Sekarang coba ini saya pasang soketnya dan kita coba starter motornya apakah sudah berfungsi. Oh ini bendik starter saya pasang dulu mas. Bentar saya pasang dulu, sorry ini enggak ada yang bantu mas ya. Oke sudah. Sekarang kita coba nyalakan motor. Oh ini masih tidak berfungsi. Apanya lagi ini? Apakah kurang connect? Kunci kontak sudah on, masih gak connect. Klakson. Oh alah sorry banget mas, sorry ini switch rem lupa tidak saya tekan. Nah ini dia. Nah ini double starter sudah berfungsi kembali ya. Nah itu ya, jadi seperti itu pemeriksaan ketika double starter tidak connect sama sekali ya. Tetapi jika cedik-cedik mas ya, itu biasanya dinamo starternya ya. Tetapi di sini ini kabel ini motor double starternya nggak connect sama sekali. Nah pemeriksaannya seperti itu ya. Oke ini motor sudah normal. Nah ini ya, jika double starternya kok cedik-cedik itu biasanya arang dinamo yang habis mas ya. Biasanya arang dinamo yang habis, atau bisa juga kabel yang dari sini mas, ini juga biasanya suka lepas mas ya. Kabel ini kan menuju ke dinamo starter langsung ya, itu suka lepas. Jadi ketika cedik-cedik kabel itu atau arang dinamo yang habis ya. Tetapi motor ini nggak connect sama sekali ya. Ternyata masalahnya kabel ini tadi mau lepas. Oke ini seperti ini mas. Jadi kabel ini tadi di sini kan ada kayak centilannya ini ya. Ternyata ini mungkin bekas dilepas ya, tidak di. Nah ini kan harusnya naik seperti itu ya centilnya. Jadi nanti bisa ngunci ya saat ini kita pasang ke soketnya sini ya. Nah seperti ini tinggal kita tekan. Nah ini nanti ngunci mas. Oke setelah itu baru kita tinggal luruskan, jangan sampai miring soketnya sini ya. Nah seperti itu mas ya. Nah, ini tinggal kita pasang ya, jadi supaya nggak lepas tadi, nggak lepas lagi seperti tadi ya. Nah ini kan mantap. Oke kita coba lagi. Nah, oke double starter sudah berfungsi normal ya. Ternyata hanya itu masalahnya ya. Oke seperti itu ya cara pemeriksaan double starter Mio Sporty atau Soul Carbu ini. Jika bermanfaat tolong dibantu subscribe. Terima kasih.